Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Guru pada hari ini? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Guru. Kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam atau yang biasa kita kenal dengan pelajaran PAI. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan dan juga menceritakan di mana pada kisah Nabi Muhammad SAW. Dan pada kisah ini adalah bab terakhir, yaitu bab ke-15. Nah, pada bab pertemuan ini kita sama-sama akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang ada pada kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik anak-anak, silahkan kalian buka buku paket bab ke-15, yaitu bab terakhir dari pelajaran PAI kita di semester kedua ini. Sebelum itu, Pak Guru nanti akan menjelaskan lewat video animasi yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, silakan kalian simak video berikut ini. Di kota suci Mekah, dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur dan amanah. Ia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya selalu terjaga. Ia santun dan suka berderma. Selalu jujur berkata-katanya. Gelarnya Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya, juga sopan dalam bercanda. Waktu muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya berkembang. Suatu hari, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan mulia sedih melihat maksiat yang merajalela di kota Mekah. Ia sering menyepi ke Gua Hira. Ada yang datang suatu ketika. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah SAW mendakwahi teman-teman dan keluarga-keluarganya, sehingga umat Islam bertambah jumlahnya. Sayang, dakwahnya ditolak pembesar kota. Padahal bersaksi mereka, Muhammad jujur dan tidak pernah dusta. Ada yang menuduh Rasulullah SAW tukang sihir karena mempengaruhi orang dengan syair. Nadar bin Haris membantah orang kafir. Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir. Rasulullah SAW suatu ketika menyampaikan berita. Semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu ia naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh engkau yang terpercaya. Suatu hari, Heraklius Raja Romawi menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya Khalifah Quraisy menemuinya. Di antaranya ada Abu Sufyan, paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sufyan menjawab, ia bukan keluarga raja. Hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Sungguh, ia seorang nabi. Heraklius berkata, ada kisah lucu di zaman Rasulullah SAW. Seorang nenek-nenek bertanya, apakah ia bisa masuk surga?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Nabi bercanda. Sang nenek-nenek pun sedih tak terkira. Nabi tersenyum dan menghiburnya. Di surga kelak, nenek kembali muda dan jelita. Demikianlah kisah hidup Rasulullah SAW yang selalu bersikap jujur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana sudah disaksikan dan dilihat video yang tadi sudah Pak Guru jelaskan, yaitu cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau banyak dijuluki dan salah satunya adalah Al-Amin, dan beliau salah satu pribadi yang bisa kita tirukan dari kepribadian Rasulullah adalah sifat jujur, bahwa sifat jujur bisa membahagiakan dan bisa membawa hidup kita jauh lebih bermakna, karena sifat jujur lebih dicintai oleh Allah dan juga manusia, dan sifat jujur juga bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di pertemuan yang terakhir di bab ke-15 ini kalian bisa memahami semua dari bab pertama sampai bab 15 ini pendidikan agama Islam. Semoga puasa kita nanti mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengaplikasikan kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa beliaulah contoh tauladan kehidupan kita. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Selamat berpuasa, tetap semangat, jaga ibadahnya dan tingkatkan semua tadarusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.